Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Regina Yana Jawahe, NIM 221420 1196, mata kuliah Hematologi dan dosen pengampu Nur Ariska Escape MKes. Dan saya adalah mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baik, kita masuk dalam topik bahasan yaitu mengenai tentang penyakit atau teori DFT, yaitu definite thrombosis, merupakan pembekuan darah atau thrombosis yang terjadi di pembuluh darah vena. Dalam thrombosis dalam terlepas lalu mengalir searah dengan aliran darah dan menjadi sumbatan arteri di dalam paru yang disebut juga emboli paru. Hal tersebut dapat menyebabkan kematian yang merupakan risiko dan terjadi DFT. Baik, kita lanjut. Manifestasi klinis dari thrombosis vena meliputi nyeri tungkai, nyeri tekanan, bengkak, nyeri biasanya berdenyut-denyut dan muncul saat berjalan atau menahan beban. Perubahan warna kulit termasuk eritema, edema, vena distensi, proyeksi vena superficial, dan cyanosis. DFT klinis berbeda-beda dan tidak spesifik karena masing-masing gejala di atas bisa disebabkan oleh kelainan-kelainan yang bukan dari pengumpulan darah. Dalam beberapa kasus DFT bisa mengalami perkembangan menjadi emboli paru dan dapat menyebabkan kematian mendadak. Dalam beberapa kasus DFT yang dihasilkan pada emboli paru dari penyebab kematian mendadak ini merupakan gejala klinis yang tidak biasanya. Beberapa pasien ini tidak menunjukkan gejala setelah menjalani pemeriksaan penunjang atau kondisi lain seperti emboli paru atau keganasan. Baik, kita lanjut. Untuk mencegah DFT dan farmakologi pada umumnya menggunakan stocking kompresi, yang mana merupakan sebuah metode terapi kompresi yang menyertakan aplikasi dari tekanan pada ekstremitasi bagi bawaan. Selanjutnya, guna menghambat gravitasi yang menyebabkan kunci terjadinya gangguan aliran darah balik vena beserta limfatik pada ekstremitas bawah. Dalam menggunakan stocking kompresi dan untuk mencegah risiko, telah dibuktikan oleh beberapa penelitian. Menggunakan stocking kompres, cara kerjanya memberikan tekanan kompresi di pelanggaran kaki dengan tingkat kompresi yang diturunkan secara bertahap. Tetapi non-farmakologi lain, yaitu pertama adalah mobilisasi dini post-operasi dan latihan. Ranger of Motion Room terapi selanjutnya adalah elevasi, yaitu dengan memposisikan menjadi tinggi bagian ekstremitas bawah di tempat tidur sehingga lebih tinggi dari jantung, berguna untuk mengurangi tekanan hidrostatik vena. Lanjut, 1. Tujuan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan efektivitas edukasi elektronik dengan aplikasi terhadap pemahaman pencegahan DFT. 2. Tujuan kasus. A. Menganalisis pemberian edukasi elektronik dengan aplikasi education terhadap pencegahan DFT pada perawat rumah sakit. B. Menganalisis pemberian edukasi elektronik dengan aplikasi education terhadap pencegahan DFT pada perawat rumah sakit. J. Menganalisis perbedaan pemahaman pencegahan DFT antara penggunaan aplikasi education dan aplikasi education e-book. 2. Manfaat akademik dan keilmuan. A. Hasil penelitian diharapkan memiliki kontribusi terhadap pengembangan ilmu keperawatan klinik, khususnya keperawatan medikal pada dalam upaya pencegahan terjadinya DFT. B. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah bagi kalangan atau kalangan akademik, baik tim pengajar maupun mahasiswa keperawatan, untuk pengembangan proses berpikir ilmiah khususnya dalam pencegahan terjadinya DFT. C. Hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan penelitian lainnya yang memiliki minat dan perhatian pada fokus penelitian ini. Lanjut, penelitian yang dijalankan oleh Arini DKK memberi
dengan penelitian yang akan penelitian lakukan, yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh penggunaan media elektronik sebagai sarana edukasi. Namun terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian tulis, yaitu meskipun sama-sama menggunakan media elektronik berbasis Android, tapi aplikasi yang digunakan berbeda. Pada penelitian Arini DDK menggunakan aplikasi SmartLink, sedangkan pada penelitian yang peneliti tulis menggunakan aplikasi Education. Perbedaan yang lain yaitu penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui fase intelektual mengenai pertolongan pertama pada siswa sekolah menengah atas, sedangkan pada penelitian yang akan diangkat kali ini adalah untuk mengetahui pemahaman perawat dalam pencegahan DFV trombosis. Lanjut, ada kemiripan penelitian yang dilakukan perdana DKK dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu sama meneliti tentang pengaruh penggunaan media elektronik sebagai sarana edukasi. Namun terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti tulis, yaitu perdana DDK mengembangkan Fabsite sebagai salah satu sarana edukasi. Selain Fabsite, perdana juga menggunakan sarana edukasi lainnya, yaitu poster, PowerPoint, presentation, dan Android. Sedangkan pada penelitian kami hanya menggunakan satu aplikasi yang digunakan untuk mengedukasi. Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan salah satu universitas swasta yang ada di Sulawesi Utara. Universitas Pembangunan Indonesia beralamat di Jalan Walter Mongisidi 6 nomor 129 Bahu, lingkungan 2, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing global pada tahun 2025. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki beberapa fakultas. Yang pertama, Fakultas Teknik, kemudian Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, dan juga Fakultas Keperawatan. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki sistem dan kurikulum pembelajaran yang unggul, berkualitas, dan kompetitif. Kemudian, memiliki biaya kuliah yang terjangkau, memiliki beasiswa yang tersedia, memiliki peluang kerja di luar negeri untuk alumni, memiliki dosen yang berkualifikasi tinggi dan profesional di bidangnya, dan memiliki fasilitas laboratorium di kampus dan lokasi yang strategis, yaitu lokasi di pusat kota Manado.